Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davi Morientes dengan nomor BP 22101152630292. Pada presentasi hari ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan algoritma K-means untuk deteksi anomali trafik jaringan dengan evaluasi kinerja pada dataset UNSW NB15. Selanjutnya ada 3 bab yang sudah saya kerjakan dan akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai bab 1, dimulai dengan latar belakang. Perkembangan jaringan komputer yang semakin pesat menyebabkan ancaman keamanan jaringan ikut meningkat, seperti DDoS, malware, phishing, dan brute force attack. Metode deteksi tradisional berbasis sinektur kurang efektif dalam mendeteksi serangan baru yang belum dikenali sebelumnya. Maka dari itu diperlukan metode deteksi anomali yang lebih adaptif untuk mengenali pola trafik jaringan abnormal. Pada penelitian ini digunakan algoritma K-means karena memiliki proses yang sederhana, cepat, dan efektif dalam mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Penelitian ini dilakukan menggunakan dataset UNSW NB15 untuk deteksi trafik normal dan trafik anomali serta mengevaluasi kinerja algoritma dalam proses deteksi anomali jaringan. Selanjutnya ada rumusan masalah yang memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan algoritma K-means clustering dalam mendeteksi anomali trafik jaringan menggunakan dataset UNSW NB15. Yang kedua, bagaimana menentukan cluster yang optimal dalam proses clustering untuk menghasilkan deteksi yang akurat. Yang ketiga, bagaimana kinerja algoritma K-means dalam mendeteksi anomali trafik jaringan berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Yang terakhir, seberapa efektif metode K-means dalam membedakan trafik normal dan anomali pada dataset UNSW NB15. Selanjutnya ada hipotesis yang mana memiliki 4 poin sebagai berikut. Yang pertama, algoritma K-means dapat digunakan untuk deteksi anomali trafik jaringan pada dataset UNSW NB15. Yang kedua, penentuan jumlah cluster yang optimal akan meningkatkan akurasi hasil clustering. Yang ketiga, algoritma K-means memiliki kinerja yang cukup baik dalam mengelompokkan trafik normal dan anomali. Yang keempat, metode clustering K-means mampu mengidentifikasi pola anomali tanpa bergantung pada data serangan yang telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, pada batasan masalah juga memiliki 4 poin sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya membahas penerapan algoritma K-means dalam mendeteksi anomali trafik jaringan menggunakan dataset UNSW NB15 tanpa membandingkan dengan algoritma lain. Yang kedua, penentuan jumlah cluster dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode tertentu seperti elbow method dan tidak membahas seluruh metode optimasi jumlah cluster yang ada. Yang ketiga, evaluasi kinerja algoritma K-means dibatasi pada penggunaan metrik tertentu seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Penelitian ini hanya berfokus pada efektivitas algoritma K-means dalam membedakan trafik normal dan anomali, tanpa melakukan identifikasi jenis serangan secara rinci maupun implementasi pada sistem real time. Selanjutnya pada tujuan penelitian yang mana juga memiliki 4 poin. Yang pertama, mengimplementasi algoritma K-means pada data trafik jaringan. Yang kedua, menentukan jumlah cluster yang optimal dalam proses clustering. Menganalisis hasil pengelompokan antara trafik normal dan anomali. Yang terakhir, mengevaluasi kinerja algoritma K-means berdasarkan hasil deteksi yang diperoleh. Pada manfaat penelitian hanya memiliki 3 poin sebagai berikut. Yang pertama, memberikan solusi alternatif dalam mendeteksi anomali trafik jaringan. Yang kedua, membantu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan algoritma K-means. Yang terakhir, membantu dalam meningkatkan sistem keamanan jaringan melalui metode deteksi berbasis anomali. Pada bab 2, yaitu saya akan menjelaskan pada poin pertama tentang jaringan komputer. Jaringan komputer yang merupakan sistem untuk menghubungkan beberapa perangkat untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Selanjutnya ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini bertujuan melindungi data dari sistem ancaman maupun serangan cyber seperti DDoS, malware, dan penyadapan data. Setelah itu, pada deteksi anomali trafik jaringan,
gunanya yaitu untuk mengenali aktivitas jaringan yang menyimpang dari pola normal. Metode ini penting untuk mendeteksi serangan baru yang sulit dikenali oleh sistem keamanan tradisional. Selanjutnya pada machine learning, yaitu teknologi yang memungkinkan sistem belajar dari data dan mengenali pola secara otomatis tanpa diprogram secara detail oleh pengguna. Setelah itu, pada data mining, ada proses menggali informasi penting dari kumpulan data yang berukuran besar menggunakan teknik statistik dan machine learning untuk memperoleh pengetahuan baru. Selanjutnya pada tahapan clustering, yaitu metode mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sehingga data dengan pola yang sama berada dalam satu kelompok. Selanjutnya penjelasan mengenai K-means adalah K-means yaitu algoritma clustering berbasis unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster berdasarkan jarak terdekat terhadap centroid. Selanjutnya mengenai perhitungan K-means clustering. Penghitungan ini dilakukan dengan penentuan jumlah cluster, memilih centroid awal, menghitung jarak ke centroid, mengelompokkan data, memperbarui centroid, dan mengulangi proses hingga cluster stabil. Selanjutnya pada bab 3 mengenai metodologi penelitian, pada poin pertama yaitu kerangka penelitian. Agar kerangka penelitian lebih sistematis dan tidak terlalu panjang, saya akan menjelaskan tahapan yang awal yaitu penelitian pendahuluan. Setelah itu langkah yang kedua harus mengumpulkan data. Selanjutnya tahapan analisis. Selanjutnya ada pre-processing data yang mana memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu data cleaning, yang kedua transformasi data, dan yang ketiga normalisasi data. Setelah itu pada tahapan K-means clustering memiliki 5 poin. Yang pertama menentukan jumlah cluster, yang kedua menentukan centroid awal, yang ketiga menghitung jarak data ke centroid, yang keempat menghitung centroid baru, yang kelima update centroid. Setelah K-means clustering dilakukan, pada tahapan selanjutnya yaitu perancangan sistem. Setelah itu kita akan melakukan implementasi sistem, dan yang terakhir yaitu harus melakukan pengujian sistem. Selanjutnya mengenai tahapan penelitian. Tahapan penelitian harus dilakukan secara sistematis yang dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Yang kedua, penelitian pendahuluan akan sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh tahapan penelitian. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu waktu penelitian dimulai pada 26 Mei yang mana saya atau selaku penelitian ini melakukan penelitian secara daring atau online. Setelah itu ada analisis data dan sistem, yang mana tahapan ini dilakukan untuk menganalisis data trafik jaringan serta menentukan kebutuhan sistem agar proses deteksi anomali menggunakan metode K-means dapat berjalan secara efektif dan optimal. Selanjutnya yaitu pre-processing data. Memiliki 3 poin utama. Yang pertama data cleaning atau pembersihan data. Yang kedua transformasi data, yaitu pemindahan data atau pengubahan data yang dilakukan agar bisa mendeteksi tahapan selanjutnya. Yang ketiga normalisasi data. Setelah itu pada pengolahan data menggunakan K-means clustering, yang mana dilakukan dengan menentukan jumlah cluster, menghitung jarak data ke centroid menggunakan Euclidean distance, lalu mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat. Proses iterasi dilakukan hingga cluster stabil dan hasilnya dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan silhouette score untuk mendeteksi anomali trafik jaringan. Setelah itu pada perancangan sistem, yaitu tahapan ini dilakukan untuk mempermudah proses pembangunan sistem sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya pada tahapan implementasi sistem,
Ini dilakukan dengan menerapkan rancangan sistem ke dalam sistem yang sebenarnya. Proses ini bertujuan untuk melihat hasil implementasi dan memperoleh feedback untuk pengembangan sistem. Yang terakhir yaitu pengujian sistem. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik sesuai fungsi yang dirancang. Pengujian ini bertujuan untuk proses testing dan debugging pada perangkat lunak yang digunakan. Sekian dari saya mengenai presentasi hasil proposal skripsi saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.